Ini abang pengen nanya tentang Gunung Salak sekarang. Kita kembali ke daerah sini dulu ya. Itu sebenarnya Teh Feni melihatnya Gunung Salak itu hanya tempat bersemayam aja, atau justru sebagai gerbang penghubung antara dimensi manusia dengan dimensi Ibu Ratu? Ya, jadi Gunung Salak sendiri ini memang banyak harta yang tertimbun. Jadi kekayaannya yang Prabu Siliwangi itu banyak tertanam di sana. Dan banyak sekali yang berusaha untuk ngambil harta tersebut, Bang. Helikopter pernah berusaha untuk ngambil. Jadi gini, Bang, Gunung Salak itu gunung yang menyerap energi listrik. Jadi kalau kita syuting di sana nih contohnya ya, itu cepet sekali yang namanya kamera lowbat, habis baterainya, handphone. Jadi dia tarikannya menyerap. Nah, karena itu ada beberapa titik di Gunung Salak itu akan jatuh, Bang, pesawat. Kalau kena dari black hole tersebut, namanya black hole. Itu black hole itu menyerap energi untuk mesin bisa mati langsung, bisa mati langsung, bisa narik ke bawah, itu bisa. Itu saya merasakan hal kecil saja, Bang. Sampai anak buah saya itu dulu ngomong gini pegawai, "Bun, ini kok baterai habis terus ya di sana? Di sini gitu ya, ya kamera, ya handphone, padahal kan nggak dipergunakan karena kan kita nggak dapet sinyal kan, kok habis terus cepat sekali gitu loh." Nah saya bilang, oh berarti benar, berarti kenapa yang namanya mesin pesawat itu tidak boleh dilewati salah satu titik itu karena menyerap sebuah magnet, ada magnetik listrik yang menarik ke bawah. Itu black hole, Bang, dan saya melihat sendiri itu. Jadi ceritanya kan saya lagi syuting, Bang, malam-malam tuh, ingat banget, lagi tawasulan. Jadi black hole itu kayak sebuah energi yang gumpalan, kayak tornado, tapi lebih besar lagi, pekat. Jadi kalau kita di dalam sana, kalau banyak wajar ada yang banyak yang hilang. Kalau ketika kita di dalam di sana, itu mata kita memandang itu kita nggak bisa ngeliat apapun. Padahal kita posisinya masih di sekitar situ. Dan itu saya dilihatkan energi itu ketika saya bilang, ini kok ada kayak gumpalan energi besar sekali. Jadi wajar kalau banyak yang hilang di Gunung Merapi, di Gunung Salak. Nah itu yang kejadian yang pertama poinnya. Yang kedua, saat itu saya sedang syuting juga, Bang. Jadi saya di sana itu kan ada leluhur namanya Eyang Uyut Esi, ada Eyang Raksa Bumi, penunggu sana ya. Terus ada Eyang Patok Salak. Sama Dewi Sri. Menarik nih. Itu penunggu-penunggunya semua. Nah beliau-beliau ini semua bermahabanya ke pantai selatan, termasuk Eyang Prabu Siliwangi. Inilah benang merahnya. Iya. Kenapa ada hubungan pantai selatan dan ada pintunya. Ada pintu, Gu? Ada. Jadi ketika saya sedang jalan, anak saya juga ngelihat. Jadi saya naiknya itu dari Eyang Uyut Esi saat itu. Saya naik ke atas. Jadi kayak ada pohonan gerbang itu. Nah di belakang di situ di titik waktu itu saya ngeliat kok lautan. Dan yang lihat bukan saya aja, anak saya juga ngelihat. Makanya saya langsung giniin kan, takut dia kebawa ke sana, takut karena indah kan kalau kita melihat itu tuh semua indah, Bang, bukan takut, indah, takjub. Kayak bingung loh, kan saya di sini kok ada laut. Nah keindahan itu yang akhirnya bisa menarik kita gitu loh. Bahaya tuh, tiba-tiba tuh jurang kan. Makanya saya langsung giniin anak saya. Jadi wajar saja ada hubungan dengan Ibu Ratu. Pantes. Kalau Ibu Ratu sering bertamasya Teh ke Gunung Salak. Oh iya, karena hartanya yang Prabu Siliwangi ada di sana, dan yang menjaga di sana itu adalah pasukan dari Ibu Ratu. Harta itu sekarang tertimbun di tanah. Yang jaga siapa? Siapa Teh? Lodaya. Mau tahu Lodaya itu siapa? Lodaya siapa Teh? Macan yang sebesar gunung. Makanya itu di Gunung Salak ada gua macan? Enggak? Ada gua macan. Teteh pernah ke sana ya? Pernah. Kalau di Gua Macan itu penunggunya tuh Eyang Patok Salak. Tempat petapanya beliau. Teh, penunggu-penunggunya ini kalau aku diizinkan untuk bertanya, wujudnya seperti apa sih Teh? Manusia sajakah, biasa, atau berbeda dengan kita, atau mereka? Mereka seorang sebagai resi. Kalau kayak Eyang Raksa Bumi, mereka itu kayak yang petapa gitu Teh. Iya, kayak yang mereka itu ya yang Kuncung Putih, yang benar-benar petinggi dari Jawa Barat juga, Bang. Kalau sampai, maaf Teh aku potong, sampai di 2025 ini kalau ada orang beruntung bisa melihat mereka? Ya bisa. Teteh melihat. Kenapa Teteh diperlihatkan? Karena saya selalu ngirim